Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi, metode eliminasi, kemudian metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikannya dengan metode yang pertama substitusi, kemudian yang kedua adalah metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode gabungan eliminasi substitusi. Di video sebelumnya kita ingat-ingat kembali apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Kita kan sudah belajar ini di video sebelumnya, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian contoh sistem persamaan linier dua variabel seperti ini. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar metode grafik. Contohnya seperti ini kemarin, dan penyelesaian dari metode grafik ini adalah titik potong antara kedua garis ini. Tetapi metode grafik ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kita harus menggambarnya dengan sangat teliti dan skala yang pas. Oleh karena itu, kita akan belajar metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama adalah metode substitusi. Langkahnya seperti ini. Ubah salah satu persamaan ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Langkah kedua adalah kemudian kita substitusikan ke persamaan yang lain. Dan langkah yang ketiga adalah kita mencari penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya kita simak contohnya langsung sebagai berikut. Contoh menggunakan metode substitusi. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan berikut sama ya ini. Nah, ini persamaan yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 4. Kita rubah dulu ke dalam bentuk x sama dengan atau y sama dengan, bebas ya. Di video ini kita akan bentuk ke y sama dengan. Jadi y sama dengan 4, 2x nya kita pindah ke kanan jadi 4 min 2x. Kemudian sesudah kita dapat y sama dengan, kita substitusikan ke persamaan yang lain, yaitu x plus y sama dengan 3. Nah, kita substitusikan, jadi y nya ini kita ganti dengan x, y nya ini kita ganti dengan 4 min 2x. Jadi x plus 4 min 2x seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sama dengan 3. Kemudian kita olah x dikurangi 2x jadi negatif x, 4 min x sama dengan 3. Kemudian kita ketemu min x sama dengan 3 dikurangi 4, ketemu min x sama dengan min 1, dan akhirnya x nya sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapat x sama dengan 1, kita substitusikan ke salah satu ini ya, bebas ya. Boleh ke x plus y sama dengan 3, boleh juga ke yang atas ini. Pada kasus ini kita substitusikan ke x plus y sama dengan 3 aja ya. Jadi x nya 1 kita rubah, x nya kita ganti 1 plus y sama dengan 3. Kemudian satunya kita pindah ke kanan jadi 3 dikurangi 1. Kemudian ketemu y nya sama dengan 2. Jadi seperti itu. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Bisa ditulis 1,2. Contoh lain seperti ini soalnya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk A sama dengan atau B sama dengan. Di video kali ini kita akan rubah soal ini menjadi yang 2A plus 4B ini kita rubah menjadi A sama dengan. Jadi 4B nya kita pindah ke kanan jadi negatif 4B. Kemudian ini dibagi 2, kanan kiri bagi 2 ya. Jadinya hasilnya adalah A sama dengan negatif 2B plus 8. Kemudian kita substitusikan ini ke persamaan yang kedua, ke 4A ini. Nah, kita substitusikan, A nya kita ganti min 2B plus 8. Seperti ini. Kemudian diperoleh ini dikali pelangi,
jadi min 8B plus 32 min 5B, kemudian min 8B min 5B itu berarti min 13B, 32 kita pindah ke kanan jadi negatif 32, ketemunya hasilnya negatif 13B sama dengan negatif 39, dan akhirnya ketemu B nya adalah 3. Seperti itu. Kemudian kita sudah ketemu B sama dengan 3, kita substitusikan lagi ke salah satu aja, boleh yang atas boleh yang bawah, kita pakai yang atas ya. Kemudian seperti ini, B nya kita ganti 3, ini berarti artinya kali ya, 4 kali 3 12, 12 pindah kanan jadi negatif, kemudian A nya ketemu sama dengan 2. Seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Metode berikutnya adalah metode eliminasi. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengeliminasi X, pastikan koefisien X di kedua persamaan tersebut sama. Untuk mengeliminasi Y, pastikan koefisien Y di kedua persamaan tersebut sama juga. Kemudian untuk mengeliminasi caranya dengan mengurangi atau menjumlahkan kedua persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh-contohnya. Kita gunakan metode eliminasi ya, maksudnya bagaimana? Yang pertama seperti ini soalnya. Kita eliminasi yang pertama X dulu. Kita coba eliminasi X dulu. Maksudnya eliminasi itu seperti apa? Maksudnya kita menghilangkan X-nya ini. Tapi kita harus perlu perhatikan juga bahwa koefisiennya harus sama agar bisa dikurangi atau ditambah. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Yang atas ini kan dia memiliki koefisien 2, ya kan? Yang bawah 1. X aja ini koefisiennya 1 ya. Maka untuk mengeliminasi X kita harus menyamakan angkanya di sini. Di sini kan 2, harusnya di sini juga 2. Nah, biar sama berarti gimana? Berarti yang bawah kita kalikan dengan 2, yang atas tetap ya. Yang atas tetap itu berarti kita kalikan dengan 1 seperti ini. Baru menjadi seperti ini. Yang atas tetap 2x plus y sama dengan 4. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. Jadinya 2x plus 2y sama dengan 6. Setelah x-nya ini sama, setelah nilai x-nya 2x sama 2x ini sama, maka kita bisa menguranginya. Nah, dikurangi seperti ini. Jadi seperti apa? Nah, seperti ini. Bacanya ini seperti ini, 4 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan ini bacanya Y dikurangi plus 2Y hasilnya negatif Y. Sehingga ketemu deh Y nya sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian kita sudah dapat Y dengan mengeliminasi X. Langkah berikutnya adalah kita mengeliminasi Y, berarti untuk mendapat nilai X nya. Nah seperti ini. Karena Y-nya ini udah sama, yang atas 1Y, yang bawah juga 1Y, langsung saja dikurangi. Hasilnya 2X dikurangi X adalah X, 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi, hasilnya sama seperti yang tadi, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Contoh yang lain menggunakan metode eliminasi seperti ini. Nah seperti ini, seperti tadi 2A tambah 4B sama dengan 16 dan 4A dikurangi 5B sama dengan negatif 7. Kita jawab. Yang pertama kita eliminasi A untuk ketemu B nya. Nah seperti ini ya. Ini kan belum sama, yang atas masih 2, yang bawah 4, ya kan. Yang ini 2. Untuk mengeliminasi A, yang ini 2, yang bawah 4. Kita harus menyamakan, jadi harus sama-sama 2 atau sama-sama 4. Supaya lebih gampang berarti yang atas saja, biar jadi 4 dikali berapa? Dikali 2. Berarti yang bawah tetap aja dikali 1. Nah yang atas kali 2 hasilnya jadi 4A plus 8B sama dengan 32. 16 nya juga dikali 2 ya, jangan lupa ya, 16 nya juga dikali 2. Kemudian yang bawah tetap karena kali 1. Nah karena ini sudah sama, 4A 4A atas 4A bawah 4A, maka kita bisa eliminasi A dengan cara mengurangi. Kita kurangi A nya, variabel A ini habis. Nah yang perlu diperhatikan seperti ini. Ini 32 bacanya 32 dikurangi negatif 7 seperti itu. Terus ini 8B dikurangi negatif 5. Nah seperti ini, harus teliti banget ya. Jadi 32 dikurangi negatif 7 jadi plus, nanti ini juga jadi plus. Jadinya
13B sama dengan 39, sehingga ketemu B-nya adalah 3. Ini untuk eliminasi A. Kemudian kita eliminasi B. Eliminasi B untuk menghasilkan A. Sedangkan eliminasi A hasilnya nanti adalah B sama dengan. Kita eliminasi B-nya. Di sini ada 4, di sini 5. B-nya beda ya angkanya, di sini 4, di sini 5. Nah, biar sama bagaimana? Biar sama dikali berapa? Atas sama bawah. Kita kan tahu KPK dari 4 sama 5 itu adalah 20. Berarti biar jadi sama-sama 20 bagaimana? Berarti yang atas itu kita kalikan 5, yang bawah itu kita kalikan 4. Jadinya seperti ini. Atas kali 5, bawah kali 4. Atas kali 5, 2 kali 5 10A, 4B kali 5 20B, 16 kali 5 adalah 80. Terus yang bawah adalah 4 kali 4 16A min 5, min 5 ya ini. Jangan cuma 5, min 5 dikali 4 adalah min 20. Kemudian min 7 kali 4 min 28. B-nya udah sama ini, B-nya udah sama. Tapi kita perhatikan, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Berarti ini nggak dikurangi, tapi ditambah. Kalau kita kurangi seperti ini, B-nya nggak hilang. Kenapa? Karena coba 20B dikurangi 20B, ada minnya lagi. 20B dikurangi negatif 20B, hasilnya nanti jadi 40B. B-nya nggak hilang. Biar hilang, kalau tandanya beda seperti ini berarti harus ditambah, bukan dikurangi. Jadi tandanya itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk kasus ini kita tambahkan supaya B-nya hilang. Jadi nggak harus dikurangi. Kalau tandanya beda harus ditambah. Tapi kalau tandanya sama seperti yang atas plus yang bawah plus, atau yang atas min yang bawah min, itu dikurangi. Sehingga ini ditambah menjadi seperti ini. 80 tambah negatif 28 ketemu 52. Kemudian 20B ditambah negatif 20B hasilnya habis 0 ya. Tinggal 10A ditambah 16A hasilnya 26A. Sehingga diperoleh A-nya adalah sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi seperti itu. Kemudian metode ketiga adalah metode gabungan eliminasi substitusi. Yang pertama kita eliminasi dulu salah satu variabel. Setelah itu kita substitusikan ke salah satu persamaan tersebut. Contohnya seperti ini. Metode eliminasi substitusi ya. Nah, kita eliminasi dulu. Biar yang gampang adalah kita mengeliminasikan yang ini kan yang X beda variabelnya, tapi yang Y sama kan satu-satu. Langsung saja kita eliminasi Y supaya lebih mempermudah saja. Tapi kalau mau mengeliminasi X juga boleh-boleh aja. Karena ini Y sama Y udah sama, maka kita langsung saja dikurangi. Hasilnya jadi 4 dikurangi 3 1, Y dikurangi Y habis, 2X dikurangi X sama dengan X sama dengan 1. Sehingga kemudian setelah kita dapat X sama dengan 1, kita mencari Y-nya nggak usah pakai eliminasi lagi boleh, karena ini metode gabungan eliminasi substitusi. Setelah kita ketemu X sama dengan 1, kita substitusikan ke salah satu ini. Atas boleh, yang bawah boleh. Ini kita eliminasi, kita substitusikan yang bawah. Ketemu seperti ini, 1 tambah Y sama dengan 3, dan ketemu Y-nya sama dengan 2. Dan hasilnya sama, 1,2, X1 dan Y2. Contoh yang lain menggunakan eliminasi substitusi seperti ini soalnya. Kita coba eliminasi A. Kita eliminasi A. Nah, seperti ini ya. Karena ini 2 di sini 4 beda. Berarti kita samakan dulu A-nya supaya sama. Berarti atas kalikan 2 biar jadi 4, bawah kalikan 1. Kemudian seperti ini, 4A tambah 8B sama dengan 32. Yang bawah 4A dikurangi 5B sama dengan negatif 7. Nah, kita kurangi 32 dikurangi negatif 7 ya, hati-hati ya. 39, 8B dikurangi negatif 5 dikurangi, kemudian ada tanda negatif, berarti jadi plus 13B. Ketemu deh B-nya sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan salah satu ini, boleh atas boleh bawah. Ini kita substitusikan ke atas, B-nya kita ganti 3 ya, 4 kali 3, kemudian 4 kali 3 12, kemudian 2A sama dengan 16 kurangi 12, ketemu 4
per 2, A-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah A-nya 2, kemudian B-nya 3. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk latihan-latihan soalnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, dadah.